Pontian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Langsung saya share screen. Kita lanjutkan pembelajaran kemarin. Ya. Nah, jadi kemarin kita sudah mengenal perubahan kata. Nah, ini saya rangkumkan ya. Sudah kelihatan lah di share screen-nya. Suaranya jelas juga kah? Jelas aja lah. Nah, ini. Nah, jadi perubahannya itu seperti ini. Jadi awalnya ya, kalau kita ingin melihat perubahan kata, awalnya bahasa Arab itu seperti ini. Thoriqun ya. Jadi kalau kita mencari di kamus, kita bisa mencarinya itu seperti ini, diketik aja thoriqun. Misalnya kita pakai kamus online ya. Kamus digital ya, kamus digital misalnya, bukan kamus buku manual ya, kamus online itu. Nah, maka kita bisa mengetiknya misalnya ini thoriqun ya. Nah, di sini ada domatain. Jadi awalnya setiap kata yang tidak ada tambahan apapun di depannya, di sini kan tidak ada apa-apa ya, dan tidak ada seperti nanti bawah ya yang ada tambahan. Nah, itu maka dia ini tandanya adalah domatain. Nah, ketika kata ini kemasukan alif lam, nah ini kan kemarin namanya isim nakiroh ya. Isim nakiroh ya, kalau kita yang pelajari minggu sebelumnya, ini isim nakiroh. Nah, kalau menjadi isim ma'rifah ya dengan tambahan alif lam, maka berubah domatainnya menjadi domah saja. Jadi at-thoriqu ya. At-thoriqu. Nah, ketika ada amil nasab ya, inna, kemarinnya inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita, maka bentuknya berubah menjadi seperti ini. Inna thoriqon. Inna thoriqon. Nah, jadi fathatain. Jadi kenapa berubah menjadi fathatain? Karena ada amil inna atau huruf inna. Yang dia adalah amil nasab ya, atau huruf nasab ya, jadi inna thoriqon. Nah, jadi kemudian pada isim ma'rifat, ini kan isim ma'rifat tadi ya, yang sama dengan ini, pada isim ma'rifat menjadi inna thoriqo. Nah, jadi terlihat ya perbedaannya. Suatu kata kalau dia tanpa amil seperti ini, thoriqun. Jadi cara menulisnya, cara membarisinya, thoriqun. Nah, ketika ada alif lam, ya, ketika ada alif lam, dimasuki alif lam, atau kita melihat di dalam kitab yang kita baca itu ada alif lam, katanya itu di depannya ada alif dan dengan lam, maka cara membarisinya menjadi tidak boleh domatain. Misal dia di awal kalimat ya, tidak ada apa-apa di depannya, ini kosong di depannya. Nah, kalau di depannya ini ada amil inna, menjadi inna thoriqon. Nah, pada isim nakiroh ya, isim nakiroh kemarin isim yang tidak ada alif lam, salah satu cirinya. Nah, pada isim ma'rifah menjadi inna thoriqo. Nah, jadi itu cara membarisinya. Nah, kalau isim ini tadi kemasukan atau di depannya itu ada amil jer, ini isim nakiroh, kemudian di depannya ada amil jer, maka cara membarisinya menjadi ala thoriqin. Nah, jadi kasrotain.
Nah, kalau pada isim ma'rifah nih yang ada alif lam ya, kemudian ada di depannya itu ternyata ada amil jar ala, nah menjadi ala tariqi. Nah, jadi cara membarisinya ini. Nah, jadi bedanya ini dengan ini karena ini tidak ada alif lam. Sedangkan yang ini ada alif lam. Nah, jadi kalau ada alif lam tidak boleh fathatain, tidak boleh kasrotain ya, tidak boleh domatain, tidak boleh tanwin ya. Nah, misalnya kata yang lain misalnya ya. Nah, misalnya kitabu ya ini ya. Kita tulis ya kitabu. Nah, misalnya di sini. Jadi awalnya kalau kita ingin mencari di dalam kamus, biasanya kita akan menemukan seperti ini. Kitabun. Jadi awalnya seperti ini. Sensitif benar ininya. Nah, kitabun. Jadi awal kata itu bila tidak ada alif lam di depannya, tidak ada amil di depannya, maka cara membarisinya ya kan ini ya, tanwin. Karena perubahan harokat itu hanya pada akhir. Nah, akhir huruf. Kitabun kayak kemarin ya, Muhammadun, Muhammadin. Jadi di huruf terakhirnya itu aja yang berubah. Nah, kapan kita menemukan kitabun ini dalam bentuk satu kata aja? Bisa aja kan pada judul misalnya. Kan cuma satu kata kalau judul. Kalau pada satu alinea pasti kan katanya banyak ya. Ada beberapa kalimat lagi kan kalau alinea. Nah, itu nanti akan saling mempengaruhi ya. Nah, kalau ini kalau dia cuma adanya satu kata aja, biasanya judul misalnya, atau judul itu kan bisa juga dua kata, tapi bisa juga satu kata. Misalnya muqaddimatun ya, muqaddimah itu kan judulnya cuma satu kata. Nah, maka jangan ragu-ragu lagi untuk memberi tanwin di belakangnya, muqaddimatun. Nah, kemudian kalau dia merupakan isim ma'rifah yang kemarin ya, atau kalau kita melihat di kitabnya itu ada al di depannya. Nah, itu adalah ciri isim ma'rifah, maka cara membarisinya menjadi al-kitabu. Ina boleh langsung tanya jawab aja nak, atau ada waktunya? Terserah pian aja kak. Oh ya. Boleh aja langsung, kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung dipotong aja ya kepada akhwat fillah. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung dipotong, buka mic-nya, sebutkan namanya. Jadi ini sebelum lupa misalnya, jadi langsung aja dipotong. Nggak apa-apa, penjelasan saya boleh dipotong. Nah, kemudian kalau ada di depannya misalnya ada judul ya, karena ini bentuknya satu kata pasti kan bisa judul atau subbab ya, atau bab ya. Kalau alinea kan
panjang ya. Ini yang saya contohkan dulu kalau dalam bentuk kata-kata pendek, cara membarisi kata-kata yang pendek. Yang biasanya itu ada pada judul, bab atau subbab misalnya. Itu biasanya pendek. Walaupun tidak sependek satu kata ya. Misalnya ini, nah ini kan biasanya ya. Kitabullah atau Nizamul Islam. Nah, itu kan ada 2 kata berarti. Tapi kalau satu kata seperti ini dulu. Kitabun, Alkitabun. Silahkan kalau bagi yang ingin bertanya langsung dibuka mic-nya aja dan sebutkan namanya. Assalamualaikum Ustazah. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih, ulun Umukia dari Batlikin. Nggih, mau nanyakan kan kemarin kita belajar membaca isim itu kan ada 3 hukum tanda. Nggih, yang fathah, kasroh. Nah, yang belum yang domah sama atau domah tain, adakah tanda-tandanya kalau di akhir kata itu berharakat domah atau domah tain saja? Iya. Ini contoh berharokat domatain. Ini kan bun. Bila kata itu di awal kalimat, yang artinya tidak ada apapun di depannya, maka dia domatain. Ini. Nah, kemudian ini juga. Bila kata itu di awal kalimat, artinya tidak ada apapun di depannya, karena di awal ya di awal kalimat, dan dia adalah isim ma'rifat, cirinya ada alif lamnya, maka dia dhammah. Jadi cara membarisinya seperti ini. Ya. Nanti kalau ada masuk seperti ini, nah ada amil-amil ya, kemarin harus dihafal, inna, anna, ka'anna, maka dia berubah menjadi inna kitaban. Ya, ini inna. Muncul selalu 2 kali menghapus langsung semua. Inna kitaban. Nah, inna kitaban. Kalau ada amil inna, kalau ada amil ala kan kita sudah masuk juga ya, ala. Nah, yang akan seperti ini, ala kitabin. Nah, kalau dia masuk pada isim ma'rifat, cara membarisinya alal kitabi atau ala al kitabi. Seperti itu. Ya. Nah, kalau ini sudah bisa difahami, yang tadi sebenarnya ada ya di materinya. Saya setelah ini domah ya, maksudnya isim domah itu, isim itu ujungnya dibaca domah atau ujungnya dibaca domatain seperti tadi ya, ada kitabun atau al kitabu, bu-nya itu dibaca domah atau domatain ya. Jadi maksud isim domah itu maksudnya isim dibaca domah ya. Ini domatain maksudnya isim dibaca domatain ujungnya. Nah, kapan? Nah, apabila tidak bersamaan dengan amil nasab, amil jar, maka isim tersebut disebut rofa, ya, atau tandanya adalah ini domah atau domatain. Tapi orang menyebutnya rofa. Yang tadi ya, kitabun. Nah, ini kan ada tulisan apabila tidak bersamaan dengan amil nasab atau amil jar. Maksudnya apa? Maksudnya di depannya kata tadi tidak ada amil nasab dan tidak ada amil jar. Seperti tadi torikun, ya. Torikun itu kan di depannya tidak ada amil apapun karena dia di awal kalimat. Atau dia cuma satu kata itu aja, judulnya torikun misalnya ya, judul buku, atau muqaddimatun, kan muqaddimah itu dia kan satu kata aja.
Nah, maka karena di depannya tidak ada amil apapun, tidak ada huruf apapun, maka dia barisnya, cara membarisinya ujungnya itu domatain. Karena muqaddimatun itu isim nakirah. Nah, di sini disebutnya itu dia dalam keadaan rofa. Nah, tanda rofanya kalau muqaddimatun itu adalah tanda rofanya dengan dhammah. Kan tunnya itu dengan dhammah. Nah, jadi dia dalam keadaan rofa. Jadi memang kalau dalam bahasa Arab itu ada penyebutan lagi. Selain kalau kita ngaji kan penyebutannya cuma ngaji Al-Quran biasa ya, ada dhammah, fathah, kasroh. Nah, kalau dalam bahasa Arab ini kita akan mengenal kata rofa. Nah, contoh isim dibaca dhammah atau dhammatain, nah yang seperti tadi. Ustazun. Kapan ustazun? Bila di depannya tidak beramil katanya. Kapan tidak beramil? Kalau dia cuma ada satu kata. Tadi satu kata ini kan tadi misalnya pada judul gitu. Jadi di depannya tidak ada, pokoknya di depannya tidak ada amil apapun di sini ya. Ini kosong kan di sini. Nah, atau di sini dia kosong juga sendirian, al-ustadu misalnya. Misalnya judul ya, ada judulnya al-ustadu misalnya. Nah, maka cara membarisinya nih, dhammah. Nah, kelihatan bedanya dengan ini isim nakirah harus dibaca tanwin. Cara membarisinya. Nah, keterangannya, isim dibaca rofa. Nah, rofa itu keadaannya ya, dengan ciri fisiknya, cirinya ada dhammah atau dhammatain, itu karena tidak ada di depannya itu tidak ada amil nasab, tidak ada amil jar, itu maksudnya yang menyertainya. Ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini kolom ini maksudnya masing-masing ya, ini sendirian, ini sendirian. Jadi ini bukan satu kalimat sebelahan panjang, bukan. Ini juga, ini maksudnya masing-masing. Ya, anggaplah tadi ini adalah sebuah judul ya, atau subjudul, subbab misalnya. Misalnya ada judulnya itu masjid ya di sini. Al-masjidu. Nah, ini. Nah, ini dibaca rofa karena apa? Rofanya dengan tanda dhammah karena tidak ada amil di depannya. Ini kan dia cuma satu kata ini aja. Nah, kemudian isim ini ya dibaca kasroh kalau di depannya ada amil jar. Nah, makanya tadi amil itu harus dihafal karena amil ini akan mempengaruhi kata setelahnya. Ya. Boleh aja ya kalau ada yang ingin bertanya langsung ya, langsung dipotong boleh. Salah. Ya. Ini kalau apa yang saya share tidak sesuai dengan yang saya ucapkan, tolong disampaikan ya, karena kadang-kadang saya salah klik misalnya. Apa yang di-share bukan yang dijelaskan. Khawatirnya. Nah, kemudian kalau ada kata seperti ini, misalnya kita ketemu di dalam kitab, ada dua ini, ada inna, ada al-masjid. Nah, seperti apa membarisinya? Nah, berarti kita harus tahu ini adalah inna ini amil nasab. Maka cara membarisinya menjadi al-masjidah. Nadanya jadi fathah di sini. Ya, al-masjidah. Wah, sensitif. Enable editing.
jadi berubah kayak enable editing. Wah, jadi kacau. Mengembalikan supaya nggak jadi enable editing kayak apa lah. Iya deh, jadi ini jadi ada ininya loh, tanda-tanda apa ini, harus dibuang ini kah? Tapi hurufnya jadi ya alhamdulillah. Nah, nah di sini jadinya ya. Jadi al-masjidu. Nah, kalau yang ini karena ada amil jerfi, nah jadi memang harus kenal ya dengan amil jadinya. Karena amil ini akan mempengaruhi kata setelahnya. Nah, ini karena ada amil, nih awalnya tidak ada amil ya, ini sendirian ya, jangan dianggap ini satu kalimat, bukan. Ini dalam satu kotak ini masing-masing. Anggaplah kita akan menemukannya tadi pada judul atau subbab. Nah, ini fil masjidi karena ini adalah amil. Nah, fil masjidi jadinya ya. Nah, kemudian ini karena ada amil nasab, inna menjadi innal masjidah. Innal masjidah. Nah, sama dengan ini ya. An-nur. Masih boleh di-admit ya. Jam segini. Masih ada yang mau. An-nur misalnya ya. An-nur ini karena dia berdiri sendiri, ya tidak ada amil di depannya, maka dia diberi harokat dommah ya. An-nuru. Atau ada yang mau bacakan nih? Ada yang mau bisa membarisi? Nah, yang ini ada lah yang mau membarisi. Ala apa? Ala nur? Ada nuri. Nah, Ada nuri. karena apa? Karena ada amil jar. Ya, karena ada amil jar di depannya. Ala nuri. Kalau ini ka'anna apa? Dia mau jawab? Ka'anna ya? Ka'anna nuro. Kenapa? Karena ada ka'anna amil nasab. Ya, karena ada amil nasab ka'anna.
Nah, dan seterusnya. Ya. Nah, ini. Nah, itu tadi. Kalau ada yang ditanyakan bisa aja langsung ya. Langsung saat ini juga boleh aja ditanya gitu ya. Tanya namanya siapa? Misalnya kalau mau tanya. Ini ada banyak ya latihannya sebenarnya untuk kita bisa memberi harokat atau memberi baris. Nah, ini masuk. Nah, ini isim nakiroh, tidak ada alif lam. Tidak ada alif lam. Ada yang mau jawab apa ini? Madrasatun. Kenapa madrasatun? Karena apa? Ya, karena tidak ada alif lam, maka dia bertanwin. Ya. Nah, kalau ini amama Madrasatin. madrasah, Madrasatin. ya karena Karena ada ini zorof, ya yang dia menjerkan, ya betul. Nah, kenapa ini bertanwin? Kenapa tidak madrasati aja? karena tidak ada alif lam. Ya, isim nakiro tidak ada alif lam. Nah, ini lakinna Madrasatan. madrasatan karena Ada nasab. ada amil nasab. Kelihatan ya bedanya ya. Kalau ada alif lam dia tidak boleh bertanwin. Nah, ini tidak ada yang bertanwin. Tapi ketika tidak ada alif lam jangan ragu-ragu lagi bertanwin. Kalau dia sendirian ya, seperti ini kan sendirian. Bukan dalam kalimat ya. Kalau dalam kalimat nanti kita belajar lagi. Kalau ini masih katanya itu sendirian atau di depannya ada amil-amil seperti ini ya. Nah, sedikit-sedikit pendek-pendek ya, kata-kata pendek. Nah, nanti kita kalau dalam kalimat kan katanya itu tidak hanya 2 kata seperti ini ya, tidak hanya 2, tapi kalimat itu kan ada beberapa kata. Nah, ini banyak latihannya. Kita lanjutkan aja lah. Nah, ini juga ada latihan gabungan amil. Nah, ini fil akhirati misalnya inan nafsa. Nah, ini berarti amil yang disebutkan di Selasa kemarin itu memang harus dihafal, harus diketahui. Ini amil ini akan merubah kata sesudahnya menjadi dhammah kah, fathah kah, kasroh kah, ya, atau domatain kah, atau fathatain kah, atau kasrotain. Nah, itu harus dihafal. Kalau dhammah ya berarti di depannya tidak ada apapun. Ya. Kayak ini tadi ya. Nah, ini karena di depannya belum ada apapun ya, tidak ada amil apapun. Katanya sendirian. Katanya itu tidak ada kawan-kawannya. Kalau ada yang ditanyakan boleh langsung bertanya. Tidak perlu di pas sesi tanya jawab. Lanjutkan. Nah, ini semuanya latihan ya sampai ke bawah. Ustazah nanya, Ya. yang tadi yang gabungan tadi, kalau misalkan satu kata misalkan di awalnya itu huruf jar, terus di kata selanjutnya itu apakah huruf jar lagi gitu kan? Contohnya yang mana? Yang ini. Mana lah contohnya? Ini kan kata yang dimulai dengan huruf jar nih fi, ya. Inge, Fil akhirati, ya kan? inge. Nah, ini fil akhirati. Tapi ini sebenarnya latihan gabungan amil ini katanya ini tidak bersambung ya. Ini masing-masing. Oh iya. Ini nomor 1, ini nomor 2. Ya. Maksudnya tadi pertanyaannya kalau setelah akhirati ini ada kata lain lagi di sampingnya, iya kah? Inge kayak gitu.
Nah, itu nanti harus pakai rumus yang lain, iya. Karena tadi kan kalau di dalam kalimat tidak mungkin kata itu cuma ada dua kan. Misalnya cuma fil akhiroti, masa kalimat isinya cuma dua kata, ya. Atau satunya huruf, satunya kata, iya. Nanti kalau di dalam kalimat ada fil akhiroti, misalnya ada apalagi di sampingnya banyak. Nah, itu nanti kita pelajari bagaimana cara membarisi kata setelahnya. Nah, kalau fi ini dia memberi kasroh pada ti-nya ini, ti. Tapi kalau kata sesudahnya itu nanti tergantung rumusnya, tergantung kaidahnya. Ya. Oke. Ini kita belajarnya dua kata ya, yang di depannya ada amil, di belakangnya ada isim. Nah, atau cuma isim aja. Nah, jadi katanya pendek-pendek. Ya. Nah, kalau ada beberapa kata di berikutnya, nah itu ada kaidahnya. Ini kita belajar. Nah, kita masuk pada isimnya ada dua. Nah, ini penggabungan isim. Ya. Artinya, ya jarang ya. Ya tadi cuma pada judul aja mungkin isimnya cuma satu kata. Kalau pada kalimat itu minimal, kalau bahasa Arab itu minimal ada dua kata. Itu sudah disebut kalimat. Ya, kalau ada dua kata itu sudah disebut kalimat kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia kalau dua kata aja kan tidak disebut kalimat ya. Atau misalnya pergi jauh itu kalimat nggak? Kalimat apa itu? Kalimat perintah. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab bisa dua kata aja disusun itu adalah jumlah mufidah kalau dalam bahasa Arab. Artinya kata yang ada mufidah, yang ada bisa dimengerti, yang bisa difahami, mufid ya, bermanfaat ya. Dia bisa ya mengandung arti bisa. Nah, ini contohnya nanti kalau kita menemukan dua kata. Kalau di dalam kitab yang dua kata ingat apa? Kitab apa? Nizamul Islam. Itu dua kata kan? Nah, itu kata yang mengandung arti sudah. Artinya itu disebut jumlah mufidah. Itu kalimat sudah, kalimat yang bisa difahami. Jadi dua kata yang mengandung arti. Ya. Dia menjadi satu arti itu sebenarnya. Itu seperti kata majemuk ya kalau di dalam bahasa Indonesia. Kayak matahari, rumah sakit. Nah, itu dua buah kata kan yang akan menjadi satu makna. Rumah sakit itu kan maknanya ya rumah sakit ya, kalau matahari jadi satu benda tertentu gitu. Padahal ada dua benda kan, rumah dan sakit misalnya, atau mata dan hari, tapi jadi digabung dia menjadi kata majemuk ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, bahasa Arab ada juga. Nah, ini rumus pertama ya, jika ini. Nah, jika ada dua buah isim ya. Nah, ini rumus pertama. Isim pertama isim ma'rifat. Nah, jadi kalau pakai buku ini belajarnya yang harus melekat benar-benar itu adalah ciri isim ma'rifat dan ciri isim nakirah yang kita sudah pelajari minggu yang lalu ya. Kalau minggu yang lalu ada ketinggalan bisa nonton ya. Kan udah saya rekam ya, udah saya share di YouTube ya. Nah, itu bisa nonton di situ. Nah, karena di sini rumusnya atau kaidahnya itu menggunakan isim ma'rifat dan isim nakirah. Insya Allah mudah ya. Kalau menurut saya sih buku ini dari beberapa buku yang pernah dipelajari atau saya baca, buku ini lebih mudah ya. Walaupun ya tentu saja kita semua buku harus juga dipelajari ya. Tidak selesai dengan hanya belajar satu buku ini. Nah, apabila ada dua buah isim, isim pertama isim ma'rifat, isim kedua isim nakirah. Nah, itu sudah harus kenal ya. Isim ma'rifat itu isim yang ada alif lamnya, isim nakirah itu ciri fisiknya ya, di fisiknya itu tidak ada alif lamnya. Nah, maka cara bacanya isim nakirahnya dibaca rofa. Langsung saya masuk contohnya aja ya, supaya bisa nanti. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini anggaplah garis-garisnya ini tidak ada ya. Jadi ini menyatu satu kata.
satu kalimat ya sebutnya. Allahu Ghafurun. Nah, jadi ini bukan katanya tuh satu kolom ini sendiri-sendiri, bukan ya, ini menyatu. Allahu Ghafurun. Nah, misalnya kita nanti ketemu di buku ya atau ada tulisannya tuh seperti ini, Allahu Ghafurun. Kalau belum ada barisnya misalnya. Nah, jadi cara membarisinya ya ada 2 buah isim. Kalau isim pertama isim ma'rifat, nah ini isim ma'rifat kan? Ada alif lamnya cirinya. Isim keduanya tidak ada alif lamnya atau isim nakiroh, maka cara membarisinya seperti ini. Allahu, nah ini isim ma'rifat. Allahu, kenapa tidak boleh Allahun? Karena ada alif lam. Allahu Ghafurun, atau ini lafzul jalalah biasanya, atau ini adalah isim alam, nama. Bisa juga, jadi bukan karena ada alif lam atau apa ya, ini karena ini adalah isim alam atau nama atau lafzul jalalah ya, karena Allah ini berbeda dengan yang lain ya, tapi masuk kepada nama atau di buku lain menyebutnya lafzul jalalah ya, atau nama Allah. Lafaz ya, lafzul jalalah ya, nama yang agung kah, yang mulia. Nah, Allahu Ghafurun. Nah, ini ya dibacanya domatain. Nah, ini ada tadi rumusnya. Isim nakirohnya dibaca rofa. Nah, yang mana isim nakiroh? Nah, ini dibaca rofa. Dengan tandanya adalah domatain. Jadi harus kenal ya, ada penyebutan rofa. Ciri fisiknya domatain ini. Isim ma'rifatnya, katanya isim ma'rifat tuh yang di depannya tadi, belum jelas statusnya atau tanda tanya. Kalau di rumusnya sini, ini tanda tanya. Kenapa? Karena bila isim ma'rifatnya didahului dengan amil jer, maka dia dibaca jer. Siapa? Isim ma'rifatnya dibaca jer. Nah, bila didahului amil nasab atau di depannya ada amil nasab, maka dibaca nasab. Nah, bila tidak dibaca rofa bila tidak ada amil apapun di depannya. Nah, ini contohnya, tidak ada amil apapun di depannya. Ya. Maka, kalau tidak ada amil apapun di depannya, maka dia dibaca ini, rofa, dengan tanda dhammah. Nah, kalau ada kata kita temukan Allah Ghafur, misalnya. Ada 2 buah isim, ada 2 buah kata. Bagaimana cara membarisinya? Kita lihat. Isim ma'rifatnya ini di depannya ada inna. Nah, maka cara bacanya tadi ini Allah dipengaruhi oleh inna menjadi innallaha. Innallaha. Nah, terus isim yang sesudahnya seperti apa membarisinya? Nah, tadi kan yang ditanyakan innallaha ghafurun. Ternyata dia tidak dipengaruhi ikut-ikutan fathah, tapi malah tetap dalam keadaan rofa. Kenapa tetap dalam keadaan rofa? Ini rumusnya. Nih, nakirohnya rofa. Nah, rofanya dengan dhammah atau dia domatain ya kalau di sini dengan domatain. Dia selalu rofa. Jadi cara bacanya selalu nih dalam keadaan rofa. Innallaha ghafurun. Nah, ini jadi satu kalimat ya. Jadi kolom ini, garis-garis ini dianggap tidak ada. Jadi ini satu satuan ya, satu satuan kalimat. Nah, innallaha ghafurun. Jadi bukan innallaha ghafuran ya cara bacanya, cara membarisinya, ya, cara membacanya bukan. Nah, yang tadi ini min ya, diawali dengan amil jer. Nah, ternyata min ini hanya mempengaruhi ini. Kata setelahnya minallahi. Minallahi ni'matun. Nah, kata setelahnya tidak ikut jer. Kenapa? Karena ini adalah rumus pertama. Jika ada 2 buah isim, isim pertama isim ma'rifat, isim kedua ini isim nakiroh, maka cara membarisinya seperti ini.
Nah, tadi yang bertanya. Iyalah. Ini Nggih. yang ditanyakan yang seperti ini. Nggih yang seperti ini tadi. Ya. Nah, ini. Jadi jangan minallahi nikmatin apa lagi ya, baris di bawah aja belum tentu. Nah, cuma yang diperhatikan ini bila kalimatnya itu cuma ada 3 bagian seperti ini. Ada min, ada isim ma'rifat, ada isim nakiroh. Artinya belum kalimat panjang. Kalau kalimat panjang nanti ada lagi kita pelajari berikutnya. Ini masih juga terbatas pada kalimat pendek seperti ini. Minallahi ni'matun. Nah, lihat ini jadi selalu ya. Ini selalu rofa dengan ciri fisiknya domatain di sini. Nah, maka ya biasanya cara menghafal rumus 1 ini adalah manarof. Nah, ini selalu rofa ya. Selalu yang kedua ini rofa. Walaupun yang di sini tadi, nah kalau di sini kenapa tanda tanya? Karena tergantung ada amil apa di depannya. Ya. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh langsung dipotong aja, sebutkan namanya. Paham lah? Ini bisa dipahami kah atau? Insya Allah paham sudah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini rumus 2. Nah, kita ke latihan rumus 1 aja dulu. Mana ya latihan rumus 1? Karena tadi kita sudah belajar rumus 1. Nah, ini latihan rumus 1 tadi. Rumus 1 ini. Nah, ini katanya diputus-putus sampai sini ya. Ini 1 kalimat. Yang nomor 2 ini 1 kalimat. Jadi ini bukan 1 kalimat panjang, bukan. Ya, bukan. Nah, al-waladu naimun. Coba ada yang bisa jawab. Kenapa ini al-waladu? Kenapa tidak al-waladun? Karena isim ma'rifah. Ya, karena isim ma'rifah. Kenapa tidak al-waladi? Karena tidak ada amil. Karena tidak ada amil di depannya. Atau dia di awal. Ya, di awal kalimat. Nah, jadi ini 1 kalimat ya, nomor 1. Anggaplah ini soal nomor 1. Dan tidak ada hubungannya ya dengan yang ini. Ini bukan kalimat panjang, bukan. Ya, jadi kenapa ini al-waladu? Karena dia di awal kalimat dan di awal sini tidak ada amil apapun di depannya. Maka kalau tidak ada amil apapun di depannya, dia domah farofa ya dengan tanda domah seperti ini. Nah, ini sampai saya sisipkan di sini ya. Jadi awal kata itu kitabun. Nah, kalau dia sendirian ya kitabun. Kalau ada alif lam menjadi al-kitabu. Nah, sama kan dengan al-waladu. Nah, ini ketika ada amil nasab innal kitabah. Nah, yang nomor 2. Nah, ini kenapa naimun? Karena rumusnya adalah manarof. Ini rofa. Nah, ini selalu isim kedua itu selalu rofa. Di sini rofanya dengan tandanya domatain. Rofanya dengan domatain. Nah, yang nomor 2. Al-ustadzu alimun. Ya. Jadi bila kita menemukan ada 2 buah isim ini, misalnya di dalam kitab, ya, di dalam kitab ada 2 kata seperti ini, maka kita sudah bisa membarisinya. Isim pertama itu pasti ini, pasti domah, pasti dalam keadaan rofa. Kalau di depannya tidak ada amil apapun, ya. Nah, misalnya judul ya, judul kan bisa nih ada 2 buah kata atau bab juga. Kalau kalimat sih jarang ya, cuma 2 kata. Kalau kalimat kan banyak katanya. Nah,
Ini. Terus ini kenapa alimun? Karena memang rumusnya manarof. Isim yang kedua itu selalu rofa. Nah, isim yang kedua selalu rofa. Nah, ini juga buktinya. Al-baitu kabirun. Al-ardu wasi'un. Jadi isim kedua ini selalu rofa. Dan dia domatainnya. Kenapa domatain? Karena dia isim nakiro. Dan tidak ada alif lam. Nah, ini yang ada amilnya. Ya. Nah, ini nomor 5 ini. Innal walada, ya, innal walada. Nah, ini da. Kenapa walada? Ada yang jawab, bisa jawab? Karena ada amil ina. Amil apa? Amil ina. Amil inna. Nih, di depannya ada amil inna. Jadi al-walada. Kalau yang ini tadi tidak ada amil apapun. Nah, jadi kalau tidak ada amil apapun dia rofa dengan tandanya kalau di sini dhammah. Kalau ada amil inna maka dia mansub dengan tandanya nasab ya, di sini dengan tandanya fathah. Nah, kemudian isim yang kedua, naimun. Kenapa tidak ikut-ikutan fathah? Karena begitulah rumusnya nih, dia selalu rofa. Nah, rofa. Naimun. Ya. Itu rumusnya. Kalau di kitab yang lain, ya mereka ada yang menyebutnya dengan mubtada khobar. Kalau di sini, ya itulah beda-bedanya kitab. Itu beda-beda rumusnya ya, beda-beda jurusnya. Sebenarnya sih isinya nanti apa? Hasil akhirnya sama, cuma ada yang agak memudahkan ya menurut kita atau ada yang sesuai keperluan. Ada yang kalau saya pandang itu benar-benar untuk pemula ya dan sesuai dengan keperluan karena keperluan kita itu kan baca kitab ya. Cuma ya tidak terbatas pada baca kitab, maksudnya tidak selesai ya, ingat tidak selesai tentu saja pada baca kitab. Kita harus memahami maksud, memahami arti, nanti mensyarah kan menjelaskan, nah itu. Tapi itu berikutnya. Kalau ini untuk awalannya, sebagai awalannya. Nah, bagi yang sudah bisa ya mungkin rasa terulang-ulang ya, tapi mudah-mudahan tetap ada manfaatnya. Diklik. Bisa itu ya dibersihkan. Mungkin ini pas lagi men-zoom ya, nggak apa-apa. Nah, ini annal ustadza alimun. Nah, ini tetap selalu dia rofa ya, selalu dia rofa. Nah, karena tadi ini rumusnya. Nah, maka teman-teman biasanya menghafalnya rumus manarof. Rumus manarof. Rumus manarof itu apa nih? Bila isim pertama ma'rifat, bila isim kedua nakiroh, maka cara bacanya adalah manarof supaya mengingatnya, rofanya tuh di ini ya maksudnya nih. Nah, kalau ini kenapa tanda tanya? Karena tergantung kalau tidak ada amil dia rofa. Kalau ada amil inna, nah ini dia fathah. Kalau ini selalu rofa, yang di belakangnya ini selalu rofa. Itu diberi kata rofa. Ya, dengan tanda domatain karena dia isim nakirah. Nah ini annal ustadza alimun. Nah ini juga lakinnal baita kabirun. Ini juga adalah amil nasab. Inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita. Nah, harus dihafal. Ini tidak ada caranya. Tidak ada cara lainnya. Jadi tidak ada yang kalau bahasa Arab ada nggak yang rumus, cara, atau metode yang tanpa menghafal? Tidak ada. Ya, tetap ada. Tetap ada. Ustazah mau tanya. Ya, silakan. Ini kan tadi ya ada kata al-waladu ya. Atau al-ustadu. Nah, itu bagaimana membedakan baris di tengah-tengahnya. Nah, Ya. kenapa bukan al-walidu atau al-astadu begitu? Ya. Sudah. Ya. Nah,
Jadi kalau kita belajar nahu, itu memang belajarnya itu untuk melihat perubahan kata, tapi di huruf terakhir. Nih, du-nya, mim-nya, ya, ga-nya di huruf terakhir. Terus bagaimana kalau huruf-huruf awal dan tengahnya ini? Atau nisinnya, nita-nya, atau ini ba-nya, ya-nya. Dari mana tahu albai? Bukan albai misalnya, atau albu. Nah, itu cara melihatnya di kamus. Ya. Bentar. Kak, pintunya tolong tutup. Masuk suaranya pintunya tutup. Ya, gitu. Suara dari motor kalau kedengaran. Ya. Nah, jadi caranya kenapa tidak alwila, wulu misalnya, itu caranya melihatnya di kamus. Karena dia itu sudah pakemnya ya, sudah apa ya? Ya sudah seperti itulah. Sudah sama semua, tidak berubah. Nah, kalau di kamus dia tidak berubah. Yang berubah itu cuma ujung-ujungnya nih aja, huruf paling ujung. Jadi yang lainnya di mana cara melihatnya? Di kamus. Jadi tahu cari al-wala di sini, walanya ini bukan wila, bukan wulu, itu melihatnya di kamus. Ya. Nah, jadi harus punya kamus. Ya. Kamus online, kamus digital, ataupun kamus buku. Kalau saya merekomendasikan kamus online. Kamus yang kita download di aplikasi Play Store. Nanti tanya ke Ustazah Ina ya, kamus online-nya yang mana? Yang recommended. Ya, itu gimana? Thank you, Ustazah. Ya. Nah, jadi yang kita pelajari itu adalah perubahan huruf yang terakhir dari suatu kata. Ini kan huruf yang terakhir ya, mimnya huruf terakhir ya dari suatu kata. Dalnya juga huruf terakhir dari suatu kata. Nah, kalau huruf awal, tengah yang seperti ini, itu harus melihatnya itu di kamus. Jadi harus bergaul dengan kamus Arab. Ya, tidak ada yang tidak punya kamus buku atau kamus online. Kalau tidak cukup HP-nya berarti yang lain dibuang. Aplikasi lain yang tidak diperlukan digeser. Atau downloadnya di HP yang lain ya, yang jarang kita pegang boleh. Kalau saya juga downloadnya kalau kamus-kamus itu di gadget yang lain, di perangkat yang lain yang tidak kita pakai. Ya pokoknya di mana kah? Di laptop kah? Di mana? Ya. Jangan kalau misalnya kepenuhan ya, tapi kalau udah HP canggih biasanya muatnya banyak ya. Atau di HP yang mana pokoknya harus ada kamus ya, kalau mau belajar bahasa. Waalaikumsalam. Nah, buka aja tuh pintu. Ya. Ada lagi yang bertanya? Nah, sisa 1 menit. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini kalau huruf jer ya. Fil baiti. Nah, yang tadi ditanyakan. Kalau ada amil jer di depannya, nah ini isim ma'rifahnya tanda tanya. Tadi kan kita melihat ya rumusnya. Nah, ini ma'rifahnya gimana? Tanda tanya. Kenapa tanda tanya? Tergantung apakah ada amil di depannya atau tidak ada. Kalau tidak ada amil seperti ini, dia dhammah, ya, rofa. Kalau ada amil di depannya amil nasab, maka dia fathah. Kalau di depannya ada amil jar, maka dia kasroh. Ya. Nah ini tadi kenapa? Tadi rumusnya itu di depannya itu tanda tanya. Jadi rumus manaroh. Nah ini selalu rofa. Ma-nya ma'rifah ya, sebagai kode aja sih itu sebenarnya. Na-nya itu nakiroh. Roh-nya itu menandakan ini. Cara membaris nakirohnya itu selalu roh. Nah fil baiti waladun. Nah fil madrasati ustadun. Minal Qur'ani bayanun. Nah, kelihatannya perubahannya. Jadi ini rumus pertama, rumus manaroh. Ya, nanti juga saya akan upload pembelajaran ini di YouTube-nya. Nanti dengan Ustazah Ina ya. Tanya aja. Kalau misalnya ada yang ketinggalan.
Ya, itu dulu. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya saya serahkan ke Ustazah ini. Dari saya, salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai di pertemuan kedua yang bisa ulun ring